Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ridho, Ibu minta tolong teman-temannya dipimpin untuk doa. Teman-teman, sebelum belajar ini kita baca doa pada jam doa mulai. Terima kasih Ridho. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Tidak, alhamdulillah masuk semua ya. Sekarang tanggal 26. Nah, selanjutnya coba Ibu minta semuanya berdiri. Ibu mau lihat nih sudah rapi atau belum? Nah, Fahri, bajunya dirapikan Fahri ya. Ya, alhamdulillah semuanya sudah rapi ya. Nah, kalian jangan duduk dulu. Ibu minta kalian menyanyikan lagu wajib, lagu Bagimu Negeri. Nanti pada hitungan ketiga kita mulai nyanyi. Sudah siap? Sudah. Langsung ya, Ibu hitung ya. Nanti suaranya yang maksimal nyanyinya. Siap? Siap. Baik, Ibu hitung. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali, Nak. Nah, walaupun ini sudah siang, kita harus tetap semangat ya. Coba Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, apa sih, Fa? Tentang pengertian teks prosedur. Betul, pengertian teks prosedur. Apa ya? Masih ingat pengertiannya apa? Teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan rangkaian proses sesuatu, bekerja atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Betul, terima kasih Asifa. Siapa yang masih ingat lainnya? Ya, Ridho apa, Nak? Ciri teks prosedur dari segi isinya. Ciri teks prosedur dari segi isinya. Baik, terima kasih Ridho dan Asifa. Nah, berikut Ibu sampaikan untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, bisa kalian lihat ya, Nana. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu menelaah struktur teks prosedur yang didengar dan dibaca. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu menelaah unsur kebahasaan teks prosedur dengan tepat. Nah, tadi Ibu sudah kirim link ke Nindi. Nindi sudah di-share belum ke teman-teman? Sudah. Coba semuanya gawenya dikeluarkan. Yuk, gawenya dikeluarkan. Di situ ada link Google Form. Nah, untuk apa? Coba kalian mengerjakan pretest terlebih dahulu. Sudah ada? Sudah ada? Sudah. Nah, silakan mulai dikerjakan. Ibu beri waktu 3 menit ya.
Jadi sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu berikan pretest terlebih dahulu. Silakan Nak, dikerjakan. 3 menit ya. Sudah bisa Fahri? Ya Bu. Sudah. Nah, jangan lupa diisi nama dan kelas. 3 menit ya. Siapa yang sudah bisa mengerjakan? Ridho sudah? Yo, Ridho mulai dikerjakan. Sudah Hafid? Sudah Bu. Sudah. Sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Kelompoknya Nino. Sudah belum Nino? Belum. Cantika sudah? Ya. Berapa skornya Nak? Sudah Virtu? Sudah Bu. Ya, sudah semua yang lainnya? 1 menit lagi waktunya ya. Berapa skornya? 50. Luar biasa. Berapa? Bu. Arul sudah Arul? Sudah Bu. Imam, Arya? Sudah Bu. Sudah, berapa skornya? 30. Ya. Ica sudah? Namira sudah? Berapa skornya? 50. Baik, sudah ya, cukup. Silahkan semua gawainya disimpan kembali. Siapa yang skornya 50? Siapa? Ada? Ya, Siva. Walaupun skornya sudah 50, nanti tetap mengerjakannya yang maksimal ya, karena nanti di akhir pembelajaran Ibu juga akan berikan post test. Yo, Ridho, silakan gawainya disimpan kembali. Ya, semuanya sudah simpan? Bentar ya, Ibu akan perlihatkan kalian video. Nah, coba silahkan semuanya perhatikan dulu. Yuk, kita perhatikan ya anak-anak. Di situ ada video apa sih? Video apa Nindi? Ya, perhatikan ya. Nah, itu namanya malam. Salah satu bahan untuk membatik. Mencairkan lilin malam yang akan digunakan untuk membatik. Letakkan koran agar tetesan malam yang jatuh tidak langsung mengenai kaki. Memasangkan
kain pada spangkling. Selanjutnya proses membatik, yaitu meletakkan lilin pada kain sesuai dengan proses. Nah, sebelumnya sudah pernah ada yang membatik? Lalu masuk ke proses mewarna, yaitu memberikan warna pada kain yang sudah dibatik. Kain dimasukkan ke dalam larutan HCl. Larutan HCl digunakan untuk mereaksikan warna. Kain dimasukkan ke dalam water glass yang berguna untuk menguji warna. Kemudian kain dicuci di air biasa. Proses berikutnya adalah pengorot atau menghilangkan lilin secara keseluruhan. Proses ini dilakukan di dalam air yang mendidih. Yang terakhir, kain dicuci kembali di dalam air yang bersih. Nah, itu hasilnya ya. Sudah. Apa yang sudah tadi dilihat? Proses membatik. Tadi ada apa saja ya? Canting. Apalagi? Malam. Bukan malam waktu ya, tapi itu tadi malam salah satu bahan untuk membatik. Baik, setelah tadi kalian lihat atau tonton video cara membatik, tadi disebutkan ya ada langkahnya, ada bahannya. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa pada hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks prosedur. Coba kalian perhatikan, di sini ada struktur teks prosedur. Fahri, tolong bacakan Fahri, struktur teks prosedur ada apa saja Fahri? Strukturnya terdiri atas 1. Tujuan, 2. Alat dan bahan, untuk jenis prosedur cara membuat, 3. Langkah-langkah tahapan, 4. Penutup. Baik, terima kasih Fahri. Ridho, ada berapa Ridho struktur teks prosedur? Bisa dilihat Ridho? Ada berapa? Ada 4. Jadi tadi sudah dibacakan oleh Fahri bahwa teks prosedur yang berupa alat dan bahan ini untuk teks prosedur cara membuat. Seperti tadi video yang sudah kalian lihat, itu cara membuat bukan? Ya, jadi di situ ada alatnya tidak? Ada. Tadi salah satunya ada alat apa namanya? Canting. Kemudian ada bahannya, ada kain yang berwarna putih. Namanya kain apa? Kain mori, itu disebutnya juga bisa disebut namanya kain mori ya. Baik, yang kedua yakni ada kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Silahkan Cantika, Ibu minta tolong dibaca Cantika. Penggunaan kalimat perintah, penggunaan bentuk pasif untuk proses, penggunaan kriteria atau batasan, penggunaan keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur, menggunakan kalimat saran atau larangan, menggunakan kata penghubung, pelesapan, kata acuan, penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur. Baik, terima kasih Cantika. Jadi ada berapa kebahasaan atau bahasa yang digunakan dalam teks prosedur? Ada 7. Tadi kalau struktur ada berapa? 4. Ada 4. Coba yang pertama tadi tujuan. Tujuan itu berisi apa ya? Tujuan atau pernyataan bagian pendahuluan. Isinya apa? Tolong dibaca Ridho. Bagian pendahuluan berisi mengenai sesuatu yang akan dibuat atau dilakukan serta menjalankan tujuannya. Bagian pendahuluan dibuat semenarik mungkin yang berisi kalimat pembuka untuk menarik minat dari pembaca. Di dalam bagian ini dijelaskan juga mengenai manfaat dan tujuan dari apa yang dibuat atau dilakukan. Baik, terima kasih Ridho. Jadi pada bagian tujuan ini berisi tujuan atau apa sih tujuan dari melaksanakan proses tersebut.
Selanjutnya ada alat dan bahan. Ini berisi apa? Pada bagian alat dan bahan apa sih yang dijelaskan? Nindi, tolong dibacakan Nindi. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat sesuatu. Alat dan bahan harus dipilih secara tepat dan terperinci agar tidak membuat terbaca bingung. Penulisan alat dan bahan bisa dimulai dari alat dan bahan yang umum digunakan sampai yang khusus untuk membuat suatu hal atau pada bagian di resep adalah cara membuat sesuatu. Baik, jadi pada alat dan bahan ini menjelaskan alat apa sih yang digunakan, bahannya apa saja, sehingga pembaca dapat mengikuti dengan tepat. Selanjutnya ada bagian penutup. Pada bagian penutup berisi apa? Tolong dibacakan Hafiz. Pada bagian penutup bisa menggunakan kalimat berupa ucapan selamat, mencoba, atau kalimat motivasi lainnya untuk orang yang melakukannya. Bagian penutup dalam teks prosedur diisi dengan kalimat seperlunya sesuai dengan isi teks prosedur. Nah, kemudian ada satu lagi, tadi ada yang nomor 3, bagian yang disebut langkah-langkah. Pada bagian langkah-langkah ini berisi cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan agar seseorang bisa mengikutinya dengan tepat. Seperti tadi yang video kalian lihat, ada langkah-langkahnya tidak? Ada. Yang pertama apa yang harus dilakukan tadi? Gunting kain. Yang kedua apa? Buat pola. Nah, pada bagian langkah-langkah ini harus dituliskan secara tepat dan jelas. Contoh, tadi ada penggunaan bahasa kalimat perintah. Contohnya, tuangkan minyak ke dalam wajan sebanyak 5 mili. Tuangkan, di situ ada imbuhan kan, merupakan contoh kalimat perintah. Kemudian, goreng donat hingga kecoklatan. Di situ ada batasan. Oh, kita itu disuruh menggoreng hingga kecoklatan. Agar apa? Agar tidak gosong ya. Kalau tidak dijelaskan, nanti seseorang bingung ya. Oh, ini digorengnya sampai apa ya? Sampai gosong atau seperti apa? Jadi ada bahasa atau kalimat yang jelas. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Mengenai struktur dan kebahasaan? Tidak. Nah, ini duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, kalau kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing, Ibu akan berikan LKPD. Cantika. Satu kelompok satu ya. Nah, sudah ya, semua kelompok menerima LKPD ya. Nah, silahkan kalian baca. Di situ ada apa ya? Teks apa ya? Siapa yang belum menerima? Sudah semua? Sudah. Di situ ada apa? Teks apa judulnya? Membuat batik tulis. Ada pertanyaannya loh di belakang. Ayo coba buka. Namanya LKPD. Tahu tidak apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Di situ ada soalnya tidak ya? Ada. Nah, di situ sudah ada teks bacaannya. Kalian silahkan kerjakan bersama dengan kelompok kalian. Kalian diskusikan. Tadi struktur teks prosedur itu ada berapa? 4. Ada 4. Nah, nanti dibagi. Misalnya Ridho dan Imam mengerjakan nomor 1, Ridho 2 dan Imam 2. Kemudian yang nomor 2, ada siapa nih anggotanya? Nara dan Ica. Nah, ada unsur kebahasaan di situ. Kalian diminta menuliskan berapa kalimat? 7
7 ya. Nah, dari 7 itu kalian bagi. Begitu juga dengan kelompok lainnya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, berarti silahkan kalian bisa mulai bekerja dengan teman-temannya. Nah, nanti kerjakan bersama ya. Tadi nomor 1 strukturnya ada berapa? Ada 4. 4. Yang nomor 2? Nah ini teksnya sama seperti yang di buku. Jadi teksnya bisa baca di buku kalian masing-masing. Nanti untuk soalnya ada di sini, ya. Baik, perhatikan. Di situ kamu bisa membaca teksnya di buku paket. Namun untuk soalnya bisa kalian lihat di LKPD. Tadi di buku paket halaman berapa, Ranis? Halaman 92. Iya, teksnya ada di buku paket halaman 92. Ya, betul Nino, yang buku paket ini ya, ada di halaman 92. Kenapa Nino? Sekarang tanggal berapa, Bu? Sekarang tanggal 26. Ya, Ridho, ada yang mau ditanyakan? Untuk tujuannya harus di paragraf pertama gitu. Iya, tadi kan sudah dijelaskan ya. Berarti mana yang termasuk tujuan, mana yang bahan dan alat, kalian lihat di teksnya ya. Kemudian kaidah kebahasaan, mana sih kalimat yang merupakan kalimat perintah? Cari di teks tersebut. Sudah paham? Ya, boleh. Saya baca sebenarnya. Ya, silakan dilanjutkan Ridho ya. Hanjo ngantuk ya? Nah, coba kita ice breaking terlebih dahulu yuk. Biar kalian nanti lebih semangat lagi mengerjakannya. Nah, Ibu contohkan dulu ya. Nanti mau ice breaking ini ya. Dari kelompok pertama ke kelompok berikutnya akan memberikan pertanyaan. Contoh, Ibu contohkan dulu ya, semuanya perhatikan. Kita contoh dulu. Ibu contohkan ya, misalnya sedang apa sekarang. Sedang makan sekarang. Makan apa? Nah, nanti seterusnya nanti teman lainnya atau kelompok lainnya menjawab dari kelompok sebelumnya. Paham? Baik, kita mulai ya. Ya, siap-siap kelompok yang Ibu tunjuk. Sedang apa sekarang? Sekarang sedang makan. Ayo suaranya dong. Sekarang Ayo buruan. makan apa? Makan apa Nah, beri pertanyaan ke kelompok. sekarang? Ayo makan apa buruan? Makan nasi sekarang. Nasi apa? Nasi apa?
apa sekarang? Ayo nasi apa? Nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng sekarang. Ayo beri pertanyaan ke kelompok lain. Apa? Goreng apa? Goreng apa sekarang? Ayo goreng apa? Ayam, goreng ayam, goreng ayam sekarang. Ayam apa? Ayam apa? Ayam apa sekarang? Ayam apa? Ayam kampung, ayam kampung, ayam kampung sekarang. Baik, terima kasih. Sudah nggak ngantuk Hanzo ya? Nah, silakan kita fokus kembali mengerjakan tugasnya. Tuh, ada yang mau ditanyakan kelompoknya Hanzo? Hafid, kelompoknya Hafid, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Yuk, dikerjakan. Nih soalnya tadi struktur ada berapa? Ada 4. Apa saja tadi? Nah, kalian cari, tunjukkan. Yuk, kelompok sini. Kesulitan? Tidak. Sudah ketemu jawabannya? Belum. Tadi struktur ada berapa? Ada 4. Apa saja? Tujuan. Apalagi? Alat dan bahan. Langkah-langkah dan penutup. Nah, mana sih yang merupakan tujuan di teks tersebut? Kalian tuliskan. Mana Nino? Di mana? Mana yang merupakan bagian tujuan? Mana Nino yang merupakan tujuan? Nah, Dava bisa membantu Nino. Mana tujuan? Mana? Yo, tadi tujuan itu ada di mana ya? Yang mana yang merupakan tujuan? Yang mana? Sudah ketemu? Itu kalian tuliskan ya, bagian tujuan itu ditulis. Silakan. Sudah, mana bagian tujuan? Sudah ketemu? Nanti diisi di sini ya, yang kalimatnya langsung saja di sini nggak apa-apa. Nah, mengerjakannya boleh kalian baca di teks masing-masing, tapi mengisinya nanti di LKPD karena nanti di sini ditulis kelas. Materinya apa tadi? Struktur dan kebahasaan. Nah, ini kelompoknya. Sini ditulis anggotanya siapa saja, nanti ditulis di sini. Ini bisa kalian langsung tuliskan di sini ya. Sudah ketemu belum mana yang bagian tujuan? Sudah? Sudah belum? Belum. Coba ada yang sudah menemukan belum? Teman yang lainnya. Yang mana tujuannya? Tujuan dari teks ini bukan tujuan teks prosedur. Yang mana Arul? Tadi tujuan itu berisi apa? Pernyataan mengenai tujuan dari teks tersebut. Mana sih yang merupakan bagian tujuan? Mana? Coba lihat teksnya dari depan. Mana? Ya, itu merupakan bagian tujuan. Boleh teman-temannya dibantu Hafid, mana yang bagian tujuan? Nah, itu dituliskan ya. Jadi ini merupakan bagian tujuan. Nanti cari lagi setelah tujuan ada apa tadi? Alat dan bahan. Mana yang merupakan alat dan bahannya? Ya, seperti itu selanjutnya ya. Bagaimana kelompok Rizal? Sudah selesai? Coba ibu lihat. Nah, ini penggunaan kata buku bahasa Indonesianya. Ya, jadi ini kata kemudian merupakan konjungsi
pertama ada apa? Tujuan. Tujuan. Mana yang merupakan tujuan? Tujuannya Mana yang bagian tujuan mana, Ridho? ini Bu, proses pembuatan batik tulis adalah proses Nah, mana bagian tujuannya? ini Bu. Sudah ketemu? Sudah tuliskan. Nara bisa lihat di buku paket yang ini, Nara. Halaman berapa tadi itu? 92. Nah, di sini ada. Jadi nanti kalian tinggal berdiskusi mengerjakan di LKPD-nya. Tujuannya sudah ketemu. Yang kedua, apa tadi struktur yang kedua? Apa tadi struktur yang kedua? Alat dan bahan. Coba Ibu tunjukkan mana yang merupakan alat dan bahan. Ini Bu. Nah, ini udah ketemu Bu. Nah, ini Bu. Nah, itu dituliskan bagian bahannya ada apa saja ya? Ada Canting, apalagi pensil, kain mori, dan lilin malam. Seperti tadi ya, yang video kita lihat. Nah, langkah-langkahnya ada berapa sih? Ada 11 Bu. Langkah-langkahnya ada 10. Nanti yang 11 masuk bagian apa? Penutup. Kalian tuliskan di LKPD. Tujuannya yang mana? Tuliskan. Kemudian setelah tujuan ada alat dan bahan. Setelah alat dan bahan apa tadi? Langkah. Langkah ada berapa langkah berarti? 10. Kemudian yang terakhir bagian Penutup. Nah, kemudian untuk kebahasaannya kalian tulis di sini. Tuliskan di sini. Ya. Jadi, ya tuliskan di sini. Ica nanti menuliskan, carinya bersama-sama. Mana yang merupakan kalimat perintah, cari di teks sini, ya. Gimana kelompok Nindi? Ada yang mau ditanyakan? Sudah, coba Ibu lihat. Ini masih banyak yang belum diisi. Ayo dikerjakan Nindi. Kok sudah? Jadi mengerjakannya semuanya 1 dan 2, bukan cuma 1 sini saja ya. Masih bingung ini sepertinya kelompok Nindi. Coba Ibu tanya, tadi struktur ada berapa? Ada 4, apa saja? Tujuan, apalagi? Alat dan bahan, apalagi? Langkah-langkah dan apa Rahel? Penutup. Ya, kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Silakan diskusi dengan kelompok masing-masing ya. Nah, tadi ada tujuan. Mana? Coba tunjukkan ke Ibu yang merupakan bagian tujuan. Mana yang merupakan tujuannya? Bukunya mana Fatir? Bawa tidak? Nah, siapkan dong. Dari tadi bukunya kok nggak dikeluarkan? Mana yang bagian tujuan Nindi? Masih bingung ini sepertinya nih kelompok Nindi. Mana bagian tujuan? Mana coba? Iya, jadi itu kalian tuliskan. Struktur yang pertama tujuan. Nah, tulis ini bagian tujuan. Yang kedua, setelah tujuan apa? Apa setelah tujuan? Alat dan bahan. Mana yang merupakan alat dan bahannya? Alat dan bahan mana? Ya, berarti itu struktur yang kedua. Selanjutnya apa lagi? Langkah-langkah. Ada berapa langkah-langkahnya?
Coba dilihat, ada 11. Kemudian mana yang merupakan penutup? Kan tadi terakhir ada bagian penutup. Nah, berarti langkah-langkahnya ada berapa kalau yang ke-11 penutup? 10. Kalian tuliskan ya di LKPD-nya. Nah, selanjutnya di situ ada kebahasaan. Yang pertama, kalimat perintah. Kalian disuruh nyari mana sih yang merupakan kalimat perintah yang ada di dalam teks ini. Ya. Yang kedua, apa? Kalimat apa? Masih kalimat kriteria batasan. Nah, mana yang merupakan kalimat kriteria batasan yang ada di teks ini? Ya. Kemudian, apa lagi? Ini diisi semua. Cari di teks ini. Kata keterangan cara. Mana yang menunjukkan kata keterangan cara? Cari di sini yang merupakan cara yang mana ya. Nah, nanti semuanya cari di teks yang ada di LKPD, kemudian kamu tuliskan kalimatnya di sini. Ya, sudah paham? Ya, silakan dikerjakan. Jangan ngelamun, kan tadi sudah speaking biar gak ngantuk. Gimana kelompok yang lainnya? Ada kesulitan? Udah sedang mengerjakan ya. Ya, kelompoknya Taufik sudah belum? Taufik ngantuk lagi nih Taufik nih. Iya, ngantuk. Sini tadi kan di sini teksnya. Nah, karena cuma ada satu, teksnya tadi ada di halaman 92. Taufik baca sini Taufik biar tidak ngantuk. Nah, ini sudah mengerjakan nih Fahri. Kalimat pasif, kemudian yang strukturnya sudah semua belum? Belum? Langkah-langkahnya ada tidak? Coba di situ langkah-langkahnya. Ada berapa langkah? 10. Berarti kalian tuliskan di LKPD kalian. Mengerjakan nomor berapa, Liva? Belum. Ini nah, ini langkah-langkahnya tadi ada berapa sih, Fah? Ada 10. Ada 10. Kalian tuliskan. Kemudian tadi sebelum langkah-langkah ada apa? Alat dan bahan. Alat dan bahan. Mana alat dan bahannya? Nah, bisa dibagi. Alifa menuliskan yang alat dan bahannya. Tuliskan Alifa alat dan bahannya. Tujuannya sudah ketemu belum tujuannya? Mana tujuannya? Iya, tuliskan di LKPD kalian. Ya, kerjakannya bersama-sama ya. Nanti kalau yang tidak mengerjakan kalian tandain ya. Nah, nanti nggak dapat nilai loh. Jadi kerjakannya secara bersama-sama, berdiskusi dengan temannya. Ini masih banyak nih, silakan diisikan.
Mana sih yang merupakan kata keterangan cara, alat? Kalian boleh lihat di sini, di teks itu pasti ada. Ini bertiga menuliskan bagian apa? Kalimat pasif. Ya, berarti kalian bertiga unsur kebahasaannya ya, bagiannya. Sifa dan Alifa mengenai strukturnya. Ya, jadi dibagi mengerjakannya. Jadi semua mengerjakan. Nanti biar semua dapat nilai ya. Nah, yang tujuannya dituliskan dulu Sifa. Tujuannya dituliskan ya. Di situnya juga ditulis, nanti kan dikumpulkan LKPD-nya. Ya, dituliskan. Bagian tujuannya sudah dituliskan belum di LKPD Alifia? Sudah. Coba Ibu lihat. Kelompoknya Riza sudah? Sudah hampir selesai. Dicek kembali ya. Nanti siapa yang mau presentasi? Ya, kelompoknya Ridho nanti presentasi ya. Ridho diselesaikan dulu, dicek kembali jawabannya. Coba Ibu lihat, tujuannya sudah, alat dan bahannya sudah. Kemudian langkah-langkahnya mana ini? Ini boleh ditulis. Ya, tulis dulu. Ada berapa langkah-langkahnya? 10. Kemudian penutupnya yang mana? Ya. Kemudian nanti lanjutkan yang kaidah kebahasaannya. Sudah ketemu semua belum contoh kalimatnya? Sudah? Coba Ibu lihat contoh kalimatnya sudah ketemu semua belum? Mana Fahri? Contohnya tadi? Di situ, Bu. Di situ. Coba Ibu lihat. Kata saran sudah. Kriteria batasan belum. Lanjutkan ya. Gimana kelompoknya Virtu? Ya, ayo semangat selesaikan. Hanjo lagi ngerjain nomor berapa Hanjo? Nomor 4. Nomor 4. Bagian apa? Struktur atau kebahasaan? Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Berarti bagian apa kalau langkah-langkah? Apa tadi? Langkah-langkah itu bagian apa? Ayo dibantu temannya, boleh membantu. Langkah-langkah itu bagian apa? Masuk bagian apa? Tahapan-tahapan. Iya, langkah-langkah, tahapan itu masuk apa sih? Kebahasaan. Struktur teks. Struktur. Yuk lanjutkan langkah-langkahnya. Ini bagaimana kelompoknya Cantika? Cantika lagi mengerjakan ya langkah-langkah. Nah, semuanya mengerjakan nih ya. Baik, kerjasama baik. Ini Nino sedang mengerjakan yang mana Nino? Langkah-langkah. Cantika? Oh, dibagi ya, karena langkah-langkahnya ada banyak ya. Salma mengerjakan yang mana? Masih sama. Kebahasaannya sudah belum? Yang nomor 2, unsur kebahasaan. Belum. Ayo, dibagi nanti biar sama apa? Kalau waktunya sudah selesai, kalian juga sudah selesai mengerjakannya. Ya. Ya. Misalnya yang langkah-langkah tadi Cantika sama Nino. Salma mengerjakan yang bagian selanjutnya apa? Penutup. Kemudian unsur kebahasaannya tadi. Jadi biar waktunya nanti temennya presentasi sudah selesai mengerjakannya. Ini mengerjakannya apa Rafiski? Langkah-langkah lagi ya. Jadi tadi langkah-langkah Nino dan Cantika. Rafiski mengerjakan yang lainnya. Kan di situ ada kebahasaan. Mana tadi LKPD-nya? Nah, di sini kan kalian disuruh nyari kalimat apa?
Kalimat perintah. Mana sih yang merupakan kalimat perintah? Bukti kata atau kalimat? Kalian cari di sini. Mana yang merupakan kalimat perintah? Siapkan kain mori atau sutra. Kita disuruh apa? Menyiapkan. Berarti itu kalimat perintah. Itu ibu contoh ya. Coba nanti kalian cari yang lainnya. Kemudian kalimat kriteria atau batasan. Mana ya yang merupakan kalimat kriteria atau batasan? Ibu contohkan tadi, goreng donat hingga kecoklatan. Oh, kita itu disuruh menggorengnya hingga kecoklatan. Nah, coba kamu cari kalimat yang ada di teks yang ada di LKPD-nya. Yuk cari ya. Nih, Bu carikan contoh yang lainnya yang merupakan kalimat kriteria batasan. Angkat kaki hingga selutut. Jadi kita disuruh mengangkat kakinya hingga selutut. Biasanya ditandai dengan kata hingga atau sampai. Jadi ada kata yang tepat, kita disuruhnya sampai apa. Coba cari di sini di kalimat ini mana yang merupakan kalimat kriteria atau batasan. Kemudian kata keterangan cara. Mana sih di sini yang merupakan keterangan cara? Coba kalian cari ya. Sudah? Belum. Yuk tetap semangat ya mengerjakannya. Ridho yang teliti, nanti siap untuk presentasi yang teliti mengerjakannya. Jangan buru-buru asal selesai ya. Nanti kalian buru-buru asal selesai terus ngobrol. Nah, yang cermat. Iya. Ya nggak apa-apa. Baik, kalimat perintah. Mana tadi yang mengerjakan contohnya? Mana tadi? Ada di sana. Strukturnya di mana nulisnya? Ini Bu, di sini Bu. Sudah dibagi siapa aja nanti yang mau baca? Belum Bu. Belum. Kalian ini bagi ya, nanti siapa yang mau baca. Kan struktur ada berapa itu? Ada 4. 4 ya. Struktur yang pertama misalnya Ridho yang mau membacakan struktur pertama dan kedua. Jadi nanti kalian di depan sudah punya tugasnya masing-masing. Diperiksa lagi, dicek lagi ya. Gimana kelompoknya Rahel? Kenapa Fatir? Fatir kok diem-diem aja Fatir? Ayo kerjakan bersama temannya. Nanti gak dapat nilai kalau diem-diem saja ya. Masih bingung Fatir? Hah? Masih bingung? Sini, mana tadi LKPD-nya? Nah, kalian cari mana sih yang merupakan kalimat syarat. Sudah dibagi belum mengerjakannya? Sudah. Tadi nulis langkah-langkah. Yang kebahasannya sudah dibagi belum mengerjakannya? Belum. Dibagi jadi berdua yang mengerjakan ya. Tidak dilihat nanti kan
dan gak dapat nilai loh. Nanti sedang aktif kalau tidak mengerjakan. Di sini, ya nanti cari lagi kan di sini banyak nih yang masih harus dikerjakan nih. Ada kalimat saraf, kalimat karangan. Fahri sudah Cari akhiran dan kan. Nah, ini di sini cari akhiran i dan kan. Mana yang bukan akhiran i dan kan? Coba ibu tunjukkan dong yang mana. Akhiran i dan kan. Nah, kalau akhiran i dan kan, di depannya ada kata dasar. Kalau ini kan api kata dasar. Mana yang merupakan contoh akhiran kan? Dinginkan. Kata dasarnya apa? Ada lagi yang lainnya? Itu bukan akhiran kan ya. Mana lagi Nindi? Yang akhiran i? Kembali. Akhiran i. Tadi contohnya kan panaskan, kata dasarnya panas mendapat imbuhan kan. Akhiran i sudah ada contohnya belum? Ini sebenarnya sudah ya kalau Mia Fahri ya? Sudah belum? Belum. Lagi diskusi atau lagi ngobrol yang lain nih Fahri? Diskusi, sip lanjutkan. Coba ibu lihat sudah sampai mana? Kalimat kriteria atau batasan. Nah ini masih belum ya. Yang keterangan cara, yuk dicari lagi. Ayo Taufik, dicari Taufik. Ini mau kerjakan yang mana nih, Siva? Yang keterangan cara. Yang keterangan cara. Ini kelompoknya Virtu sudah? Belum. Ini mengerjakan yang apa nih Arul? Langkah-langkah. Namira mengerjakan yang? Oh gantian ya, jadi dibagi ya. Tapi sudah menemukan belum contoh kalimat? Misalnya kalimat perintah sudah? Selanjutnya apa lagi itu? Ya. Kalau kalimat pasif itu kayak gimana sih? Sebentar ibu carikan contohnya ya. Nah ini contohnya. Kalimat pasif, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Coba cari yang lain. Coba lihat ibu Hafiz. Kelompoknya Ridho sudah? Sudah. Sambil nunggu teman lainnya dicek kembali Ridho ya. Yang kalimat kriteria batasan sudah belum? Kalimat kriteria atau batasan sudah menemukan contohnya belum? Belum. Coba cari. Sini berarti belum, yang tujuannya juga belum. Wah, ya cari, dibagi ya. Dibagi, misalnya Hafid mencari contoh kalimat kriteria atau batasan. Kemudian Hafid mencari contoh kata keterangan cara. Siapa? Ibu lupa namanya? Arya mencari contoh kalimat sarang. Kemudian Virtu mencari contoh kata penghubung. Tentunya yang ada di teks ini. Apa judulnya teks apa? Membuat batik tulis. Jadi nanti ketika waktunya temennya presentasi, kalian juga sudah selesai.
Nih, kalau kriteria batasan itu biasanya ditandai dengan kata hingga. Contohnya, goreng hingga kecoklatan. Jadi batasannya itu hingga kecoklatan. Kemudian cara dengan, misalnya bungkus adonan dengan rapat. Oh, caranya bagaimana? Bungkusnya dengan rapat. Nah, coba cari di teks membuat batik tulis. Nah, lanjutkan ya. Gimana, sudah ketemu? Ayo semangat kelompok yang lain. Jangan kalah nih, ayo susul kelompoknya Ridho sudah selesai nih. Kalian jangan sampai kalah ya. Kan kita bersaing dalam hal kebaikan. Sudah? Belum. Sudah ketemu belum contohnya? Sudah ya. Sip. Jadi kalian cari contohnya masing-masing kalimat, kemudian ditulis di LKPD. Nanti di sini dipindahkan di LKPD ya, karena nanti LKPD-nya dikumpulkan. Ya. Nanti jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya. Nanti kasihan kalau nama temennya tidak ketulis, nanti nggak punya nilai. Dituliskan nanti ya. Untuk kalau Yang mana? kriteria ini bisa Yang contoh apa? kalimat kriteria atau bahasan. Contohnya? Jemur kain yang telah diwarnai sampai kering. Jadi kita disuruh sampai kering, ada batasannya ya. Bisa, berarti ini dituliskan. Dua menit lagi ya. Ya, 2 menit lagi nanti kelompok Ridho siap untuk presentasi. Gimana kelompoknya Nindi? Ada yang mau ditanyakan kelompoknya Nindi? Kalimat pasif itu kalimat ini. Nih contohnya, sebaiknya tombol ditekan. Nah, itu merupakan contoh kalimat pasif. Masih kurang banyak ya? Nah, yang ini dilanjutkan ya. Sudah ketemu belum contohnya? Yang kalimat kriteria atau batasan. Nah, sudah ketemu belum Ranis? Contoh tadi, goreng hingga kecoklatan. Oh, disuruh gorengnya hingga kecoklatan. Angkat kaki setinggi lutut. Oh, disuruh mengangkatnya itu setinggi apa sih? Setinggi lutut, jadi jelas. Coba kalau di dalam teks membuat batik, mana sih yang merupakan kalimat kriteria batasan? Coba. Celupkan kainnya ke dalam larutan warna. Jemur kain. Iya, itu contoh batasannya. Gimana sudah? Coba Ibu lihat dulu. Sudah semua kelompok yang lain? Ya, silahkan kelompoknya Ridho untuk presentasi.
Yuk, yang lainnya sambil perhatikan ya. Silakan. Ayo anak-anak, kita perhatikan dan simak. Sekaligus simak, kalian lihat jawaban kelompok kalian masing-masing. Ya, silakan Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo suaranya. Kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil kami. Ya, silakan. Yang lainnya simak ya. Silakan Ridho. Analisis struktur teks prosedur di atas. Tujuan proses pembuatan batik tulis adalah proses yang membutuhkan teknik, ketelitian, dan kesabaran yang tinggi. Batik seperti Yuk, kelompok lain disimak dan dilihat jawaban kalian. dan semangat melestarikan budaya, kita dapat belajar membuat batik tulis, rincian bahan, dan akan membuat batik tulis menggunakan style dan bentuk. Ya, lanjutkan. Itu bagian tujuan. Teman yang lainnya ada yang beda? Sama ya. Lanjutkan. Bahan dan alat pembuatan batik tulis cantik. Alat tulis lilin yang digunakan untuk menutupi pola dan motif batik. Ya, lanjutkan Pensil lagi. pola, kain mori putih, lilin malam, kompor atau alat pemanas lilin malam, bahan pewarna kain, langkah-langkah pembuatan batik tulis. Ada berapa langkah? Ada 10 langkah. 10 langkah. Kalimat berapa sampai berapa yang merupakan langkah-langkah? 1 sampai 10. 1 sampai 10. Nah, silakan lanjutkan lagi struktur yang terakhir. Siapa yang membacakan? Imam. Kalimat perintah. Maaf Imam, tadi yang penutupnya belum ya? Yo, yang bagian penutup. Ya, tadi kata Ridho ada di kalimat keberapa Ridho? 11. Apa? Bacakan. Yuk, bacakan kalimat yang ke-11. Perhatian dan kecermatan untuk belajar membatik. Meski agak sulit, tidak ada salahnya untuk dicoba. Berkreasi untuk melestarikan tradisi dan kebiasaan nenek moyang kita. Nah, itu merupakan bagian dari penutup ya. Anak-anak yang lain perhatikan. Yuk, lanjutkan lagi. Yang kedua, unsur kebahasaan dari teks tersebut. Kalimat perintah, asalkan kain mori. Kemudian buatlah motif di atas kain tersebut dengan menggunakan pensil. Ya, kemudian. Yo, yang lainnya disimak ya. Kain yang telah diwarnai sampai Ya, silakan lanjutkan. Bergantian ya temannya. Nara, silakan lanjutkan Nara. pada keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Setelah motif selesai dibuat, sampaikan atau letakkan kain pada gawangan dengan posisi menghadap supaya mudah dibatik. Kalimat saran atau larangan. Sebaiknya pencalupan dimulai dengan warna-warna muda. Perhatikan ya, sambil lihat jawaban kelompok kalian. Ya, silakan lanjutkan Nisha. Kata menghubung atau kombinasi. Setelah sebelum dilakukan proses pelolodan, yaitu dengan cara lilin dibalik dengan pisau, kemudian kain direbus bersama-sama dengan air yang telah dijadi sampai habis. Ya, lanjutkan. Laki dan aliran hat. Ambil sedikit malam yang sudah cair dengan menggunakan sapu. Ya, sudah? Baik. Coba dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan atau mau menanggapi. Silahkan yang mau bertanya kelompok lain. Ya, Nindi, silakan Nindi. Mengapa paragraf pertama merupakan tujuan? Nah, silakan. Kelompoknya Ridho dijelaskan tadi. Nindi bertanya, mengapa paragraf pertama merupakan bagian tujuan? Coba jelaskan kepada kelompoknya Nindi. Karena berisi penjelasan tujuan pembuatan batik tulis. Ya, Nindi, jadi pada paragraf pertama berisi penjelasan atau apa tadi? Pembuatan batik tulis. Iya, berisi tujuan pembuatan batik tulis. Sudah paham, Nindi? Sudah. Baik, ada kelompok lain lagi yang mau menanyakan? Ya, silakan Amira.
Mengapa kalimat sebaiknya pencelupan dimulai dengan warna-warna muda, dilanjutkan dengan warna lebih tua atau gelap pada tahap berikutnya merupakan kalimat salah? Nah, coba kelompoknya Ridho tolong jelaskan, mengapa sih kalimat tersebut merupakan contoh kalimat saran? Karena ada penggunaan kata sebaiknya. Ya, jadi Namira, karena ada penggunaan kata sebaiknya yang merupakan itu contoh kalimat saran. Sudah paham Namira? Nah, coba kelompok lainnya masih ada yang mau bertanya atau mau menanggapi? Saya mau menanggapi Ya, silakan Siva, mau menanggapi yang mana? yang akhiran kan. Ya, contoh akhiran kan. Tadi memang Ibu dengar contoh yang akhiran kan punya kelompoknya Ridho sepertinya kurang tepat ini. Coba silakan. Menurut kelompok kami, penggunaan akhiran kan adalah memanaskan malam atau lilin ke dalam wajan dengan api kecil sampai malam atau lilin mencair sempurna. Nah, tadi contohnya punya Ica apa tadi ya? Ambil sedikit malam yang sudah cair dengan menggunakan kaki. Menggunakan, ya tadi kata menggunakan ya. Nah, yang diminta kata yang mendapat akhiran kan. Tadi kelompoknya Asifa menuliskan panaskan ya. Jadi nanti diperbaiki lagi kelompoknya Ridho yang contoh kalimat akhiran kan. Ya, yang tepat tadi yang sudah disampaikan oleh Asifa. Terima kasih Asifa ya. Baik, terima kasih juga kelompok Ridho. Silakan bisa diakhiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh duduk kembali. Kita beri tepuk tangan teman-teman. Nah, baik, yang lainnya sudah selesai semua? Sudah. Nah, kalau sudah, jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Ibu akan ambil LKPD-nya karena akan Ibu nilai. Tulis nama kelompok dan anggotanya. Ya, silakan ditulis. Ya, tuliskan. Nanti khawatirnya kalau tidak ditulis, Ibu tidak tahu nanti ada kelupaan namanya yang tidak tertuliskan. Ya, silakan. Tulis dulu namanya ya, nama teman-teman kelompok kalian. Sudah semua dituliskan? Yuk, sini. Nanti Ibu nilai, jadi sudah ada nama anggota kelompoknya. Mana LKPD-nya? Ini Bu. Ya. Ini Bu. Ya, ini. Terima kasih. Baik, semuanya sudah ya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, tadi bagaimana belajarnya? Seru, senang? Senang. Nah, apa sih tadi materi yang sudah kita pelajari? Teks prosedur apanya tadi? Struktur dan kebahasaan. Tadi struktur ada apa saja? Tujuan, apalagi? Alat dan bahan, langkah-langkah dan penutup. Kemudian selain struktur ada unsur kebahasaan. Ada apa saja unsur kebahasaan? Kalimat perintah, apalagi? Ya, kemudian menggunakan kata penghubung, pelesapan ya, bukan pelepasan. Dan penggunaan akhiran i dan kan. Baik. Sekarang tolong gawenya dikeluarkan lagi. Kita akan mengerjakan post test. Ya. Post testnya 4 menit ya.
Nah, Nindi silahkan kamu share link post-testnya ke teman-teman. Ya. Tiara nggak bawa HP ya? HP-nya kenapa tadi? Oh, info dari mama katanya rusak ya. Nah, boleh melihat sama punya Fatir, nanti melihat soalnya ya. Sudah di-share? Sudah, Bu. Nah, silahkan kerjakan. Ayo Taufik kerjakan. Taufik jangan buka yang lainnya ya. Semuanya mengerjakan post-test. Post-testnya yang kedua sudah dikirim oleh Nindi. Ya, lanjutkan. Yuk, kerjakan post-testnya. Ayo nih kelompoknya Nino. Sudah? Maksimal berarti ini sifat post-testnya 100 ya sifat nilainya. Nah, ditulis nanti ya skor kalian ya. Fatir sudah? Sudah? Rindi? Rahel sudah? Sudah, berapa skornya? 50, alhamdulillah. Sudah berapa skornya? 50. Nara berapa? Nah, sudah ya? Sudah selesai semua ya? Berapa skornya kalian di kelompoknya Amira? Berapa skornya? Siapa yang paling tinggi? Ayo kalian nanti kalau betul semua di situ skor maksimalnya 50. Kalau sudah nanti akan langsung muncul skor seperti tadi saat pretest. Sudah selesai? Sudah Hafiz? Sudah, berapa skornya? 40, alhamdulillah. Berarti kalau 40 nilai kamu sudah 80. Siva sudah? Berapa skornya? 50, alhamdulillah. Maksimal berarti ini Siva post-testnya 100 ya Siva nilainya. Nah, ditulis nanti ya skor kalian ya. Fatir sudah? Sudah? Nindi? Rahel sudah? Sudah, berapa skornya? 50, alhamdulillah. Rida berapa skornya? 50, Bu. 50. Nara berapa? 50. Ini 50 semua nggak nyetek kan? Enggak. Tidak. Ica berapa? 50. Nah, sudah ya? Sudah selesai semua ya? Sudah. Berapa skornya kalian di kelompoknya Namira? Berapa skornya teman kamu yang paling tinggi? 50. Semuanya? Tidak. Virtu berapa Virtu? Berapa? 40. Arya? 40. Arul berapa Arul? 40. Lebih bagus saat post-test atau pre-test? Gimana?
Postes. Alhamdulillah, berarti artinya kamu memahami materi yang sudah kita pelajari. Ini bagaimana dengan Nino? Hai Nino. Berapa skornya? 40. Di mana dibandingkan dengan pretest? Bagus mana? Ini, Bu. Bagus ini. Dava berapa Dava? 20? Oh 30. Tadi berapa saat pretest? 40. Berarti Dava turun ini ya. Nah Dava berarti nanti lebih ini lagi belajarnya. Rafiski berapa? 40. Salma 40 ya. Taufik berapa Taufik? 40. Mengerjakan sendiri kan Taufik ya? Alfia berapa Alfia? 50. Alhamdulillah. Berarti tadi berapa? 50 sama berarti ya saat pretest dan posttest. Fahri berapa? 40. Tadi saat pretest? 30 berarti ada kenaikan. Fahri sudah memahami materi yang sudah kita pelajari. 40 tadi berapa? Sama berarti ya. Nah, silakan semua gawenya disimpan. Yuk, simpan dulu gawenya. Sudah semuanya disimpan? Sudah. Nah, tadi nilai kalian saat posttest alhamdulillah mayoritas lebih baik dari sebelumnya. Tadi ada satu teman kalian yang nilainya turun. Maaf, siapa tadi? Dava. Sebelumnya 40 jadi 30 ya. Nah, berarti nanti Dava, maaf, akan Ibu berikan remedial, dan untuk teman yang lainnya akan Ibu berikan pengayaan, soalnya akan Ibu share melalui PJ kelas kalian ya. Baik, sebelum Ibu akhiri, Ibu sampaikan untuk pertemuan selanjutnya kalian akan belajar mengenai menyajikan teks prosedur ya. Kalau tadi kalian sudah belajar mengenai struktur dan kebahasaannya, pertemuan yang selanjutnya kalian akan mempelajari mengenai menyajikan teks prosedur. Baik, sebelum Ibu akhiri, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ibu minta tolong Ridho, teman-temannya dipimpin doa ya. Baik, terima kasih Ridho. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu ingatkan kepada kalian agar selalu tetap semangat dalam belajar. Walaupun ini sudah sore, sudah siang, tapi kalian harus tetap semangat dalam belajar. Ibu ucapkan terima kasih pada kalian sudah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih. Kalian nanti melanjutkan kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.